Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Pratiwi. Saya akan mempresentasikan tentang konsep sistem manajemen kinerja. Dasar perancangan sistem manajemen kinerja. Yang pertama adalah 7 kriteria Brian Meskel, 1981, dan yang kedua adalah 7 kriteria Sloman Globberson, 1996, dan yang ketiga adalah perancangan sistem manajemen kinerja, yang kemudian akan membentuk akomodasi sistem operasi perusahaan. Pada 7 kriteria Meskel 1981, ada sistem manajemen kinerja berkaitan langsung dengan strategi perusahaan. Variabel-variabel diukur menggunakan ukuran non-finansial. Sistem manajemen kinerja bersifat fleksibel dan juga bersifat dinamis. Sistem manajemen kinerja sederhana dan mudah dioperasikan. Sistem manajemen kinerja ada umpan balik yang cepat. Dan yang terakhir adalah sistem manajemen kinerja dirancang untuk perbaikan bukan hanya pemantauan. Ada 7 kriteria Globberson 1996. Kriteria kerja diukur sebagai setiap level berasal dari tujuan perusahaan. Sistem manajemen kinerja sebagai alat membandingkan antar perusahaan sejenis atau benchmarking. Ada tujuan sistem manajemen kinerja yang jelas. Metode pengumpulan dan pengolahan data jelas. Dalam penentuan besaran variabel, penggunaan rasio variabel lebih disukai dibandingkan dengan penggunaan angka absolut. Kriteria kinerja yang dirancang harus di bawah kendali unit organisasi yang berhak mengevaluasi. Dan yang terakhir adalah kriteria kinerja kuantitatif lebih disukai daripada kualitatif. Tahap perancangan sistem manajemen kinerja. Ada tahap 0 atau tahap dasar, fondasi, tahap 1 informasi dasar, tahap 2 perancangan, tahap 3 penerapan, dan yang terakhir adalah tahap 4 atau penyegaran. Pada tahap 0 atau fondasi, ada 4 fondasi dalam mengembangkan sistem manajemen kinerja, yaitu yang pertama, kemitraan, implikasi pentingnya budaya perusahaan secara menyeluruh, dan yang kedua adalah pemberdayaan. Seluruh karyawan, kesadaran pemimpin pada level manajerial ke atas, misalnya adalah produk cacat, admin hemat kertas, pelayanan ramah. Sebagai contoh, pada produk cacat, tentu kita tidak boleh mengeluarkan produk tersebut bahkan sampai pada pangsa pasar. Dan itu tentu harus kita hancurkan agar tidak menurunkan standar dari perusahaan. Pada pelayanan ramah, sering kita jumpai pada bank, di mana semua pekerja pada bank tentu akan memberikan pelayanan yang ramah, karena itu adalah merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh bank, di mana adalah pelayanan ramah itu sendiri. Dan yang ketiga adalah perbaikan kinerja yang terintegritas. Sistem manajemen kinerja dijalankan oleh seluruh karyawan. Dan yang terakhir adalah tim yang mandiri. Penerapan sistem manajemen kinerja diberikan kepercayaan, otoritas, variabel yang ditetapkan. Masih pada tahap 0 atau fondasi, ada 5 kaidah perancangan sistem manajemen kinerja. Yang pertama adalah mudah dimengerti, KISS, yaitu Keep It Stupid Simple, di mana kemudahan itu harus diterapkan. Dan yang kedua adalah berorientasi pada jangka panjang, tidak hanya sekedar pada keuntungan, misalnya adalah orientasi lingkungan, di mana perusahaan harus bisa memikirkan pada jangka panjang, di mana dalam perusahaan pasti tentu akan menghasilkan sebuah limbah, dan perusahaan tersebut juga harus mampu untuk memikirkan bagaimana limbah tersebut agar tidak berdampak secara luas kepada lingkungan ataupun masyarakat sekitar.
Dan yang ketiga adalah berdasarkan atas basis waktu, yaitu umpan balik sesegera mungkin. Yang keempat adalah fokus pada perbaikan berkelanjutan, mengacu pada praktik terbaik perusahaan, di mana perusahaan seharusnya bisa memberikan pelayanan yang terbaik ke depannya, dan juga perusahaan harus mampu untuk mencari sebuah solusi terbaik atas permasalahan dan juga melakukan perbaikan agar pelayanan ataupun kinerja pada perusahaan tersebut lebih baik daripada sebelumnya. Yang terakhir adalah menggunakan pendekatan kuantitatif yang lebih mudah dianalisis. Selanjutnya tahap 1, informasi dasar. Yaitu sebagai masukan dalam perancangan sistem manajemen kinerja, mencakup informasi tentang industri, pemerintah, dan masyarakat. Selanjutnya adalah pasar dan pesaing, dan yang terakhir adalah produk dan jasa yang dihasilkan. Pada daya tarik industri ada elemen struktur industri, yaitu 5 kekuatan Porter, di mana ada pemain baru, pembeli, produk pengganti, pemasok, dan juga pesaing industri. Yang selanjutnya ada pengelompokan industri berdasarkan teknologi, Wilmot dan McCarthy 2001, ada jenis industri teknologi tinggi, industri teknologi menengah, dan juga industri teknologi rendah. Pada tahap 2 perancangan, yaitu penentuan visi, misi, strategi, dan juga kerangka kerja sebuah perusahaan, yang selanjutnya akan menghasilkan dasar penentuan variabel kinerja, keterkaitan antar variabel, dan juga benchmarking. Pada tahap 3 atau penerapan, yaitu menerapkan rancangan yang mencakup display laporan, sosialisasi analisis manfaat atau biaya, modifikasi proses, pelatihan sumber daya, dan kedudukan sistem manajemen kinerja saat ini terhadap sistem manajemen kinerja yang baru. Pada tahap 4 atau penyegaran, yaitu merupakan langkah evaluasi terhadap sistem manajemen kinerja yang dirancang. Pada studi kasus Pertamina, saya mengambil studi kasus Pertamina 5 Forces, di mana pada Trade of New Entry, yaitu pemain baru. Yang pertama adalah adanya UU Migas nomor 22 tahun 2001 yang melabelisasi migas tidak lagi menjadi monopoli Pertamina. Dan yang kedua adalah tidak dipersulit oleh peraturan pemerintah dalam mendirikan SPBU di Indonesia, di mana kita ketahui SPBU di Indonesia sendiri sudah sangat menjamur, bahkan dengan jarak yang tidak terlalu jauh, kita sudah bisa menemui SPBU di sepanjang jalan. Dan juga yang selanjutnya adalah buyer power atau kekuatan pembeli, di mana banyak konsumen sekarang beralih menggunakan kendaraan umum untuk menghemat biaya. Pada kota-kota besar terutama, lebih banyak yang menyukai menggunakan komuter lain ataupun busway, di mana itu menurut mereka dapat menghemat biaya dan juga dapat menghemat waktu. Dan yang kedua adalah switching cost untuk pindah ke merek lain tidaklah besar. Untuk pindah ke SPBU Shell ataupun Total ataupun Petronas itu tidaklah perbedaan harga tidak terlalu mahal. Dan yang selanjutnya adalah trade of substitution, yaitu produk pengganti, di mana jumlah minyak bumi di Indonesia ini terus menurun karena sudah banyak sekali melakukan pengebaran minyak. Ditakutkannya adanya oknum-oknum yang mencuri minyak bumi Pertamina dan mengelola sendiri dengan secara tradisional. Dan yang selanjutnya adalah supplier's power, di mana ini adalah kekuatan pemasok,
di mana bahan bakar hayati atau biofuel. Dan yang selanjutnya adalah mobil dengan bahan bakar listrik, seperti yang kita ketahui, di mana Tesla sudah mengeluarkan produknya, yaitu mobil dengan bahan bakar listrik, dan tentunya memiliki fitur-fitur yang lebih menarik daripada dengan mobil dengan bahan bakar minyak. Dan juga tren masyarakat saat ini menggunakan sepeda dalam segala aktivitasnya. Yang selanjutnya adalah competitive rival atau pesaing industri pada industri yang sama, yaitu ada SPBU Shell, SPBU Total, SPBU Petronas, dan juga bensin oplosan atau yang sering kita sebut dengan bensin eceran pada warung-warung. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak terdapat kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.